Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan pengarsa Abah radhiyallahu anhu wa qaddasallahu syirrah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Segenap wakil talqin yang hadir di sini, diantaranya ada Kiai Haji Mahmud Johnson, para ikhwan, para akhwat dimanapun berada. Suatu hari Zulaikha, penguasa Mesir, ini punya budak namanya Yusuf. Dari kecil Yusuf ini diasuh oleh Zulaikha sampai kemudian dewasa, kemudian Zulaikha pun tertarik dengan si Yusuf ini. Sampai kemudian Zulaikha ingin memperkosa Nabi Yusuf. Tapi kemudian Allah jaga sampai orang-orang di Mesir menggunjing. Kok bisa seorang perempuan bangsawan ingin memperkosa si Yusuf. Zulaikha tidak terima dengan pelecehan ini karena mereka belum pernah melihat sosok Yusuf. Maka kemudian mereka diundang ke istana, dikasih buah apel, kemudian dikasih pisau. Setelah mereka sudah memegang pisau dan apelnya di tangannya masing-masing, Yusuf kemudian disuruh jalan agar perempuan-perempuan Mesir ini bisa melihat sosok Yusuf seperti apa. Maka ketika Yusuf lewat, falamma ra'ainahu faqatta'na aydiyahunna. Maka ketika Yusuf ini lewat, faqatta'na aydiyahunna. Mereka melihat Yusuf, lalu kemudian jari jemari mereka diiris-iris. Wa qulna hasa lillama haza basarun illa malakun karim. Lalu kemudian mereka berkata, ini sih bukan manusia, ini adalah malaikat. Jari jemari para wanita Mesir itu teriris-iris tapi tidak terasa saat memandang cemerlangnya wajah Yusuf alaihissalam. Deritanya mereka tertutup. Kenapa? Karena terpukau kemilau keindahannya wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya. Ada juga yang kedua cerita. Yusuf punya adik satu ibu namanya Bunyamin. Bunyamin ini suatu ketika datang ke Yusuf, Yusuf bilang ke Bunyamin, wahai saudaraku, apakah kamu ingin menyaksikanku atau kembali kepada bapakmu? Artinya kau pengen tinggal sama aku di sini di Mesir atau kamu pengen kembali ke Kan'an? Lalu kata Bunyamin, aku ingin menyaksikanmu, aku ingin tinggal denganmu. Jika kamu menginginkan aku, kata Nabi Yusuf, bersabarlah terhadap ujianku ini. Lalu kata Bunyamin, aku siap, karena engkau akan kupikul segala bencana, asalkan aku bisa tinggal bersamamu dan tidak terpisah denganmu. Kemudian Nabi Yusuf memasukkan sebuah piala yang terbuat dari emas ke kantong bawaannya Bunyamin. Jadi seakan-akan Bunyamin dituduh mencuri barangnya Nabi Yusuf. Nah, hukumnya Mesir saat itu, hukum Mesir saat itu, siapapun yang mencuri, maka pencurinya itu berhak untuk dijadikan budak. Nah, orang-orang tidak tahu ini, kalau ini namanya Bunyamin, saudara-saudaranya tidak tahu kalau Bunyamin ini dengan Yusuf. Maka kemudian ketika diambil, Bunyamin kemudian dituduh oleh semuanya. Dianggap Bunyamin nggak tahu malu karena Bunyamin sudah mencuri barangnya raja, barang penguasa Mesir, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi Bunyamin ketawa saja, diam saja, terus tersenyum saja. Kenapa dia bisa tersenyum seperti itu? Karena ia sudah tahu bahwa yang menyuruh ini
yang meminta ini adalah sang kekasihnya, yaitu Yusuf alaihissalam. Gambaran yang lain di sebuah gua namanya Gua Hiro, di puncak Jabal Nur, berhari-hari Nabi berada dalam kesendirian, ditemani kegelapan, kedinginan dan kepanasan. Tidak ada wifi, tidak ada internet, tidak ada TV malah di sana. Tapi Nabi betah di sana. Beliau bertahan di sana berhari-hari, berminggu-minggu. Kenapa beliau betah? Karena ada cinta yang menyelimuti dalam dirinya Nabi Muhammad SAW. Pun juga begitu, Abu Bakar As-Siddiq pernah disengat ular saat berada di Jabal Sur. Sakitnya ia tahan, dan bahkan tidak terasa sakit. Kenapa? Karena ada sang kekasih beliau, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW, sedang tidur di pangkuannya. Nah, para ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, mengapa orang tidak merasa menderita di tengah penderitaannya? Orang-orang Mesir tadi, perempuan-perempuan Mesir tadi, tidak terasa sakitnya, tidak terasa padahal jarinya teriris-iris. Jadi Yusuf, Bunyamin, meskipun dia dihina oleh orang, tapi dia tidak merasa sakit. Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, tapi dia tidak merasa menderita. Abu Bakar As-Siddiq disengat ular, tapi dia tidak merasa sakit. Mengapa orang tidak merasa menderita di tengah penderitaan, di tengah penderitaannya itu? Yang pertama, karena ia tahu siapa yang membuatnya, siapa yang menghendaki penderitaan itu. Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya berkata, liyukhaffifa alamul bala anka ilmuka bi annahu al-mubli laka. Bala, bencana menjadi ringan, menjadi enteng buatmu kalau kamu tahu siapa yang memberikan bencana itu, siapa yang memberikan musibah itu. Yang kedua, kenapa kau musibah? Kenapa kau derita sesuatu yang buruk? Itu tidak terasa penderitaannya itu. Yang kedua, karena yang ia lihat adalah sebuah keindahan. Tidak ada kepedihan, kehampaan, kegelisahan saat seseorang sedang berada di samping sang kekasihnya, menatap wajah indahnya. Bahkan waktu seakan bergerak sangat cepat. Kalau kata orang Arab begini, ayyamus sururi kisorun, ayyamus sururi kisorun, wa ayyamul khumumi tiwalun. Hari-hari bahagia itu terasa pendek sekali. Perasaan baru 1 menit, tapi ternyata sudah 1 jam. Tapi wa ayyamul khumumi tiwalun. Hari itu kalau lagi gundah, kalau lagi gelisah, kalau lagi bete, lama rasanya. Semenit rasanya 1 jam. Tapi kalau lagi senang, 1 jam rasanya 1 menit. 165 kali zikir terasa seperti 3 kali. Tapi kalau lagi nggak enak, 3 kali rasanya seperti 165 kali. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena ia melihat sebuah keindahan. Orang kalau sudah berada di samping kekasihnya, apapun semuanya menjadi indah. Para ikhwan akhwat sekalian, pun juga pertanyaan, mengapa para kekasih Allah, para aulia Allah, tidak terselimuti ketakutan dan kesedihan duniawi? Tidak pernah kita melihat ada kekasih Allah itu merasa gundah, merasa sedih urusan duniawi. Sudah lihat saja pengarsa Abah Haus. Lihat saja pengarsa Abah Haus. Anda tidak akan pernah menjumpai pengarsa Abah Haus sedih karena urusan duniawi, karena urusan materi. Tidak ada, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasihnya Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan juga tidak ada kegundahan atas mereka. Jangankan menjadi kekasihnya Allah, menjadi kekasihnya sultan aja, menjadi kekasihnya Crazy Rich aja, pun bisa terbebas dari takut dan sedih. Menjadi kekasih penguasa pun bisa terbebas dari takut dan sedih duniawi. Mau jalan, sudah ada semua fasilitasnya. Tidak akan ia temui prosedur-prosedur umum. Ada masalah, tinggal memperkenalkan dirinya atau angkat teleponnya. Ada kebutuhan, tinggal perintah. Ada keinginan, tinggal ucapkan. Ada kebosanan, tinggal beralih ke hal lain. Tidak ada tagihan, tidak ada keterlambatan apapun, karena semua sudah terjadwal pembayarannya.
ada keinginan yang gagal tercapai, secepat kilat bisa dirubah kepada keinginan lainnya yang tidak kalah nikmatnya. Semua tersaji, semua terpenuhi, semua begitu mudah. Mengapa? Karena ia adalah kekasihnya sang sultan, sang greziris, sang penguasa wilayah. Karena ia bersama dengan orang yang dunia sudah bersamanya. Maka naikkan lagi koneksi kita ini, koneksi hubungan kita ini, taikkan kepada zat yang maha segalanya. Rabbus samawati wal ard, malikal mulki, goniyun mugniun, dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khodami wat ibi man khodamik. Wahai dunia, layani orang yang melayaniku, bikin sulit orang yang melayanimu. Terbayang sudah bagaimana semua menjadi sangat mudah. Tidak akan ada ketakutan, tidak ada lagi kesedihan apapun dalam dirinya, kecuali ketakutan dan kesedihan saat ia ghaflah, ia lupa, ia lalai kepada sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat sekalian, kita semua diperkenalkan oleh pengarsa Abah Awas kepada Allah, dihantarkan, disampaikan hingga kita mampu menatap keindahan Allah, jamaliyahnya Allah, jalaliyahnya Allah, sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi derita di diri kita semua. Ini kita diperkenalkan sebagaimana seorang ulama besar, Imam Ibnu Arabi, pernah menulis surat kepada seorang ulama besar yang lainnya, namanya Fakhruddin Ar-Razi. Kata Imam Ibnu Arabi kepada Ar-Razi, ya Razi, ta'al, kemarilah, nu'arrifuka billahil yaum qabla an tamutah. Kemarilah, kami akan memperkenalkanmu kepada Allah hari ini sebelum engkau wafat. Fa iza tajalallahu li ibadi ankarta walam ta'rifahu. Kalau kamu nanti sudah meninggal, kemudian Allah bertajali menampakkan dirinya kepadamu, engkau akan mengingkari Allah dan engkau tidak akan bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena belum dikenalkan oleh Allah sejak di dunia. Kita sudah diperkenalkan, sudah dihantarkan, sudah disampaikan, dan mudah-mudahan sampai kita sampai kepada menatap keindahan Allah, jamaliyahnya Allah, jalaliyahnya Allah. Dengan apa kita dihantarkan ini? Tidak lain, yang paling utama adalah dengan talqinu zikir, dengan dua zikir utama yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid. Kita dihantarkan lewat jalur itu. Maka kemudian berzikir menjadi hal yang utama dalam diri kita, dalam ajaran kita, daripada sekedar berdoa. Karena ada orang yang lebih banyak doanya ketimbang zikirnya. Tapi kita lebih banyak zikirnya daripada berdoanya. Kata pengarsa, zikir mah bekerja. Kalau berdoa mah meminta. Banyakin saja kerja. Banyakkan saja bekerja. Seorang ulama namanya Mevlana Ar-Rumi atau Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi pernah bercerita begini. Suatu hari ada seseorang penduduk di sebuah kerajaan diutus untuk datang kepada raja. Orang-orang, penduduk-penduduk ini tahu kalau si orang ini diundang oleh raja. Maka ketika dia ingin datang ke istana menemui raja, penduduk-penduduk ini minta nitip proposal. Kalau bahasa kita nitip proposal. Kamu pengen ketemu raja ya? Iya. Tolong dong titip, nanti sampaikan kepada raja, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, gitu. Terus ada lagi yang satu lagi ketemu, kamu pengen ketemu raja ya? Sampaikan dong, biar saya tuh pengen ini, hajat saya ini, hajat saya, hajat ini. Semua permintaan, titipan-titipan permintaan ini oleh orang ini dimasukkan ke dalam tas. Namanya kisos. Kisos itu di dalam tas yang isinya kisos. Kisos itu semacam proposal lah kalau kata kita ini. Semua kumpulan-kumpulan permohonan dimasukkan ke dalam tasnya orang yang diundang oleh raja ini. Saat orang ini masuk ke istana, kemudian dia melihat langsung wajahnya sang raja, maka apa yang terjadi? Ketika ia telah tiba di hadapan baginda raja, maka orang ini tak mampu menahan cahaya keindahan yang terpancar dari sang pemilik kerajaan. Orang ini langsung pingsan, jatuh pingsan, nggak sadarkan diri,
tepat di depan sang raja. Ekstasi dia ini, saking dahsyatnya, saking dia kagumnya melihat keindahan Allah. Si raja heran, ini orang apa ketemu sama saya langsung pingsan, terus bawa tas lagi. Lalu kemudian si raja mendekat orang ini, dibuka tasnya. Oh, tasnya ternyata berisi permohonan-permohonan tadi tuh, proposal-proposal. Maka kata raja, hazal abdul mundahis fil mustagrok fi jamali mazaladaihi. Ini orang ini orang yang kagum samaku ini, melebur dalam keindahanku ini, apa yang dibawa ini? Raja mengambil kisos tadi, mengambil proposal tadi, buku yang dititipkan rakyat kepadanya. Setelah selesai membaca semuanya, sang raja kemudian memerintahkan untuk mengabulkan semua harapan dan keinginan yang tercatat dalam tulisan tersebut. Lalu raja mengembalikan ke dalam tas hambanya yang khusus itu. Sang raja mengabulkan segala harapan dan keinginan semua orang tanpa perlu dituturkan oleh hambanya dan tanpa ada satu keinginan pun yang ditolaknya. Inilah gambaran orang yang lebih banyak bekerja, berzikir ketimbang terus-terusan meminta doa. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, man sagolahu zikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma utiyasa ilim. Barang siapa yang menyibukkan diri untuk zikir kepadaku ketimbang dia meminta-minta kepadaku, maka aku berikan kepada dia yang seafdol-afdolnya, sebaik-baiknya apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Nah, para ikhwan awal sekalian, kita sudah diajak, kita sudah dihantarkan oleh pengarsa Abah melalui zikir dua ini. Maka terus kita perbanyak zikir kita ini sampai kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada hadapan Allah, melihat langsung jamaliyahnya Allah, jalaliyahnya Allah. Kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi rasanya kegundahan, kegelisahan, kebetean, apalagi segala macam ketidakenakan dalam hati kita. Kenapa? Karena semua menjadi indah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu bersama-sama dengan Guru Agung Pangarsa Abah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.